Halo Sobat MotoGP, buat kalian yang penasaran dan baru bergabung di channel MotoGP Reborn, terus support channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe. Selamat menyaksikan! In MotoGP. Badai masalah, Valentino Rossi dapat dukungan dari rivalnya terdahulu. Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2020 terbuka untuk setiap pembalap. Mantan pembalap MotoGP, Carlos Queica, berharap Valentino Rossi bisa keluar sebagai juara dunia MotoGP 2020. Terbukanya persaingan tidak terlepas dari ketiadaan Marc Marquez. Absennya Marc Marquez membuat kejuaraan MotoGP 2020 sulit diprediksi. Betapa tidak, 4 pemenang berbeda muncul dari 5 seri awal. Rossi saat ini berada di peringkat 7 dengan 45 poin. Ia terpaut 25 angka dari Fabio Quartararo sebagai pemuncak klasemen. Selisih 25 angka sangat mungkin dikejar dengan 9 seri tersisa. Peluang The Doctor menjadi juara dunia masih terbuka. Mantan pesaingnya di MotoGP, Carlos Queica, mendukung penuh Valentino Rossi sebagai jawara musim ini. Sebab pria asal Italia itu tahu bagaimana Rossi bisa keluar dari situasi sulit. Dia adalah pembalap yang tahu bagaimana mendapatkan hasil bagus dalam situasi terburuk. Saya sangat ingin melihat Valentino menjadi juara dunia sebelum pensiun, ujar Carlos Queica dikutip dari Course di Moto. Situasi semakin pelik karena Yamaha sedang dilanda berbagai masalah, mulai dari mesin yang kurang handal hingga masalah ban dan pengereman. Berbagai masalah itu membuat Valentino Rossi tidak bisa menuai hasil yang konsisten. Dirinya gagal finish pada seri perdana, tetapi sanggup naik podium pada balapan berikutnya. David Tardozzi angkat bicara mengenai kabar bergabungnya kembali Jorge Lorenzo. Manajer Ducati David Tardozzi memberikan tanggapan mengenai rumor comeback-nya Jorge Lorenzo ke tim pabrikan Ducati. Lorenzo sebelumnya kencang dikabarkan akan menggantikan posisi Andrea Dovizioso musim depan. Dovizioso yang memilih meninggalkan Ducati musim depan membuat Ducati harus bergerak cepat mencari rekan Jack Miller di tim utama. Lorenzo jadi salah satu nama yang bakal mengisi satu tempat kosong tersebut. Meski tak ada kata penolakan, Tardozzi memberikan isyarat kalau hal tersebut hanyalah berakhir sebagai rumor belaka. Jorge merupakan pembalap yang penting, rider yang pernah menang dengan Ducati dan selalu ada di hati kami. Jadi kita lihat saja nanti, ujar Tardozzi dikutip dari GP1. Ducati sejatinya sudah menyiapkan rencana formasi mereka musim depan. Satu yang paling mungkin adalah mengangkat Francisco Bagnaia ataupun Johann Zarco. Ducati pun dikabarkan akan mengumumkan siapa yang menjadi rekan Jack Miller nanti setelah 2 seri di Misano usai. Posisi yang ditinggalkan Bagnaia di tim Pramac Ducati kemungkinan besar akan menjadi milik Enea Bastianini atau Luca Marini. Skema ini juga dibenarkan oleh salah satu pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Alex Rins berharap cedera bahunya segera pulih dan tampil maksimal di San Marino. Kecelakaan yang menimpa Alex Rins pada awal persiapan balapan perdana MotoGP 2020 membuat dirinya terus menahan rasa sakit di 4 seri setelahnya. Namun Rins tetap mengikuti balapan meski harus menahan sakit di bahunya. Akibatnya, Rins pun kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dari 5 seri balapan yang sudah berlangsung, Rins hanya ikut di 4 seri terakhir. Itu pun Rins belum juga merasakan kemenangan. Hasil terbaik diraihnya saat finish di posisi keempat dalam seri MotoGP Ceko 2020. Namun di seri MotoGP Austria, Rins sebenarnya dapat meraih podium. Akan tetapi, Rins justru kehilangan kendali atas motornya dan harus terjatuh keluar lintasan. Alex Rins berharap bahunya bisa segera pulih sepenuhnya sebelum menghadapi 2 seri di Misano, Italia. Bahu saya sedikit masih terasa sakit, namun kini kami memiliki waktu 2 pekan tanpa ada balapan. Jadi, kami sangat berharap di sirkuit Misano nanti, rasa sakitnya sudah berkurang. Saya sudah tidak sabar lagi, ujar Rins dilansir dari Crash. Belum konsisten, Quartararo tak dapat tekanan dari tim Yamaha. Fabio Quartararo secara mengejutkan justru kesulitan di awal musim MotoGP 2020. Padahal rider asal Prancis itu tampil cukup baik dengan menyabet podium juara di 2 balapan awal. Meski begitu, Quartararo tak merasa terbebani dengan situasinya saat ini. Rekan satu tim Franco Morbidelli itu juga mengatakan, Yamaha tidak memasang target tinggi meski ia jadi salah satu pembalap yang diunggulkan pada MotoGP 2020 ini. Saya sudah belajar dari masa lalu. Tidak peduli berapa seringnya orang bilang saya harus menang,
Harus jadi yang terdepan atau harus jadi juara dunia, itu tetap omongan orang luar. Ujar Quartararo dikutip dari Motorsport. Meski demikian, Quartararo juga mengaku tidak menutup pintu dari saran yang diberikan rekan-rekan setimnya. Selama itu, baik menurutnya, Quartararo dengan senang hati menerima saran dari timnya tersebut. Kami berdiskusi soal apa yang bisa kami raih, dan tak seorang pun kecuali tim saya boleh mengatakan apa yang harus saya lakukan. Sambung Quartararo dikutip dari Motorsport. Karl Crutchlow puji penampilan Takaaki Nakagami di MotoGP 2020. Takaaki Nakagami bisa dikatakan tampil sangat baik di awal balapan MotoGP 2020. Rider asal Jepang tersebut mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan sehingga selalu finish di peringkat 10 besar. Nakagami pun kini bertengger di peringkat ke-6 pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2020. Kini Nakagami berstatus sebagai pembalap Honda dengan pencapaian terbaik sejauh ini. Nakagami mampu mengalahkan hasil yang diraih rider pabrikan Honda seperti Alex Marquez dan Karl Crutchlow. Tentunya hal tersebut membuat Crutchlow terpukau dan ia merasa Nakagami memang layak mencapai itu semua. Dengan waktu yang cukup lama itu, Crutchlow tak kaget jika Nakagami pada akhirnya berhasil meraih hasil manis di MotoGP 2020. Ia pun turut merasa senang dan berharap Nakagami bisa melanjutkan tren positifnya. Saya pikir Taka dalam momen yang hebat. Dia berada di tahun ketiganya di MotoGP dan inilah saat untuknya mendapatkan hasil dan saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan baik. Ucap Crutchlow dilansir dari Crash. Pabrikan KTM siap produksi mesin super untuk MotoGP 2021. Sejumlah tim peserta MotoGP 2020 khawatir dengan wacana pemberian hak mengembangkan mesin kepada KTM. Sebab pabrikan asal Austria itu diyakini akan memproduksi mesin super di musim depan. Ada kemungkinan KTM diizinkan mengembangkan mesin untuk MotoGP 2021. Sebab mereka baru saja kehilangan hak konsesi usai kemenangan yang diraih Brad Binder di MotoGP Ceko dan Miguel Oliveira di MotoGP Styria. Wacana tersebut jelas membuat sejumlah tim berang. Seorang perwakilan tim yang namanya dirahasiakan membocorkan wacana itu kepada media. Ia khawatir KTM dapat memproduksi mesin super pada MotoGP 2021. Kami yakin KTM sedang mempersiapkan mesin super untuk MotoGP 2021. Tidak seperti yang lain, mereka diizinkan membuka dan menyentuh mesin tanpa pembatasan. Faktanya mereka bisa membuat sebuah mesin baru jika dikehendaki. Papar sumber rahasia tersebut dikutip dari Motorsport. Dari proposal yang diajukan Serikat Pabrikan MotoGP MSME, KTM sebetulnya mendapatkan tambahan 2 unit mesin. Tambahan itu diajukan setelah mereka mengeluhkan keandalan mesin produksi 2020. Dengan begitu, mereka mendapat jatah 9 unit mesin pada 2021. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!